Bayangkan, anak usia 4 tahun sudah bisa membuka YouTube sendiri, memilih kartun favoritnya, bahkan meniru gaya bicara influencer. Menurut data BPS 2024, hampir 40% anak usia dini di Indonesia sudah memakai ponsel, dan lebih dari 35% sudah mengakses internet. Sekilas terlihat modern dan cerdas, tapi di balik layar ada risiko yang tak kalah besar, yaitu kecanduan, konten berbahaya hingga eksploitasi data anak yang diakses siapapun. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebenarnya sudah mengatur pelindungan anak lewat klasifikasi tayangan dan jam siaran. Tapi apakah cukup hanya dengan membatasi layar mereka? Di negara lain seperti Australia, para peneliti mencoba menjawab pertanyaan itu dengan pendekatan berbeda. Mereka tak sekedar ingin melindungi anak dari internet, tapi juga membantu mereka bahagia dan sejahtera di dalamnya. Dari sinilah muncul penelitian berjudul Children and Digital Wellbeing in Australia, Online Regulation, Conduct and Competence. Penelitian ini mengamati bagaimana anak-anak usia 5 tahun sampai 12 tahun di Australia menggunakan internet dan bagaimana orang tua menghadapi mereka. Fokusnya bukan hanya tentang keamanan, tapi tentang kesejahteraan digital atau digital well-being. Jadi bukan sekedar apakah anak aman di internet, tapi juga apakah mereka merasa nyaman, kreatif, dan belajar sesuatu dari internet. Para peneliti menemukan ternyata anak-anak ini bukan korban pasif. Mereka aktif, penasaran, dan punya cara sendiri menavigasi dunia digital. Tapi tentu saja peran orang tua jadi sangat menentukan. Nah, menariknya, penelitian ini menemukan 3 tipe pola asuh digital yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak di dunia maya. Ada 3 tipe utama orang tua yang dimaksud. Yang pertama disebut restriktif. Mereka ini tipe orang tua yang sangat melindungi anaknya, bahkan sampai melarang anak menggunakan media sosial ataupun bermain game online. Bagi mereka, internet adalah dunia yang sangat berbahaya, dan cara terbaik melindungi anak adalah dengan menutup pintunya rapat-rapat. Tapi di sisi lain, ada tipe aktif. Orang tua aktif bukan melarang, tapi berdiskusi. Mereka duduk bersama anak, membicarakan konten yang mereka tonton, mengajarkan cara berpikir kritis, dan memberi kepercayaan. Dan yang terakhir adalah tipe kopartisipatif. Nah, ini yang paling menarik. Orang tua kopartisipatif justru ikut terjun langsung ke dunia digital anak, menonton YouTube bareng, main game bersama, bahkan membantu anak membuat konten kreatif. Hasilnya, anak-anak dari keluarga seperti ini cenderung lebih berbahagia dan lebih tangguh secara digital karena mereka merasa ditemani, bukan diawasi. Every time we take a step, we leave a trail of footprints. And the same thing happens on the internet. Tapi tentu saja, dunia digital tidak selalu seindah itu. Ada sisi gelap yang juga disorot dalam jurnal ini, komersialisasi masa kecil. Anak-anak ternyata sering menjadi sasaran iklan terselubung di situs-situs hiburan seperti Barbie.com dan Club Penguin. Di sana, mereka tidak hanya bermain-main tanpa sadar menjadi target bisnis. Aktivitas mereka, klik mereka, bahkan waktu yang mereka habiskan di layar, semuanya dikumpulkan dan diolah sebagai data untuk kepentingan komersial. Ini disebut para peneliti sebagai bentuk dari eksploitasi digital. Anak-anak kehilangan kendali atas privasi mereka, bahkan sebelum mereka tahu apa itu privacy. Karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital bagi keluarga dan sekolah, bukan sekedar pengawasan, tetapi pendidikan kesadaran digital. Karena pada akhirnya, kesejahteraan digital bukan tentang seberapa sering anak memegang gadget, tapi seberapa sadar mereka terhadap dunia yang ada di balik layar. Dari penelitian ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Australia. Mereka tidak hanya fokus untuk melindungi anak, tapi juga memberdayakan mereka di dunia digital. Pemerintah, sekolah, dan juga keluarga harus bekerja sama untuk menumbuhkan yang disebut dengan digital resilience atau ketahanan anak dalam menghadapi resiko online. Misalnya, di beberapa sekolah, anak-anak diajari untuk mengenal hoax, mengelola screen time,
dan memahami pentingnya privasi data sejak usia SD. Pendekatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali, karena anak yang paham dunia digital akan lebih siap menghadapi tantangan daripada anak-anak yang hanya dilarang. Australia percaya perlindungan dan partisipasi bukan dua hal yang bertentangan, justru harus berjalan beriringan. Dan ketika anak-anak merasa dilibatkan, mereka tumbuh menjadi warga digital yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, dunia digital bukan hanya tempat bermain atau belajar bagi anak-anak. Ia adalah ruang baru tempat mereka membangun identitas, menemukan suara, dan belajar menjadi manusia yang sadar teknologi. Karena itu, kesejahteraan digital atau digital well-being bukan tentang seberapa sering mereka memegang gadget, tapi tentang seberapa bermaknanya pengalaman mereka di dalamnya. Anak-anak tidak boleh hanya menjadi penonton di dunia digital. Mereka harus menjadi pencipta pelajar dan warga digital yang sadar. Maka, tugas kita bukan hanya sekedar melindungi mereka dari dunia online, tapi juga memastikan mereka bisa tumbuh dan berpartisipasi di dalamnya dengan aman dan bijak. Seperti yang dikatakan peneliti dalam jurnal ini, digital well-being is not about avoiding the online world, but learning to live well within it. Ingat, dunia digital bukan hanya tempat bermain atau belajar bagi anak-anak. Ia adalah ruang baru, tempat mereka membangun identitas, menemukan suara, dan belajar menjadi manusia yang sadar teknologi. Karena itu, kesejahteraan digital bukan tentang seberapa sering mereka memegang handphone, tapi tentang seberapa bermakna pengalaman mereka di dalamnya. Anak-anak tidak boleh menjadi penonton saja di dalam dunia digital ini. Mereka itu harus menjadi seorang pencipta, seorang pelajar, dan warga digital yang sadar. Maka, tugas kita bukan sekedar melindungi mereka dari dunia online, tapi juga memastikan mereka bisa tumbuh dan berpartisipasi di dalamnya menjadi aman dan bijak.